Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Andre. Mas Andre Taulani, Pak Haji, selamat ulang tahun ya. Selalu diberkati Tuhan, diberikan kesehatan, kebahagiaan lahir batin. Pokoknya segala sesuatu doa yang baik untuk my mate, Andre Taulani. Terima kasih juga sudah membawa gua, menyasarkan gua ke jalan yang sangat nikmat ini. Happy birthday bro, love you. Halo Bapak Andre, selamat ulang tahun. Semoga tambah sehat, tambah kuat, tambah rezeki, tambah hidayah, tambah barokah, tambah nasi, tambah tahu, tambah tempe, tambah daging. Aduh, hitung aja sendiri Pak Andre, jadi berapa duit tuh? Semoga di ulang tahun ini Pak Andre, semoga sehat walafiat, wal BMW, wal Mercy, wal Rubicon, walah. Pak Andre lihat aja sendiri deh di showroom ya, saya lagi repot nih. Happy birthday Bang Andre. Waduh, makin sehat, makin sukses, makin happy, pokoknya makin segala-galanya ya. Sampai ketemu di Kuta Bali. Andre Hehanusa. Happy Dirgahayu untuk Pak Haji Andre. Semoga selalu menjadi barometer keluarga yang harmonis, rezekinya manis, dan usahanya pun laris manis, serta berpegang teguh pada jaya jaya jaya. Hai Mas Andre, aku Anindita Hidayat. Selamat ulang tahun buat kamu. Semoga segala cita-citanya tercapai. Semoga selalu bahagia dunia akhirat dan selalu mendapat apa yang diharap-harapkan. Selamat ulang tahun Mas Andre Taulani. Haji Andri, saya sebagai paling rebel, saya mengucapkan dirgahayu buat Haji Andri. Semoga Haji Andri sehat selalu, sukses, asam lambungnya cepat sembuh. Dan juga yang terpenting adalah bahagia Ji, ya. Bahagia jangan lupa. Happy birthday Ji. Haji Andreku, ya ampun, dirgahayu untuk dirimu Pak. Semoga di ulang tahun yang sekarang Pak Haji Andre makin sukses, makin sehat, dan makin mencintai keluarga, dan tetap terbaik dalam garda komedi Indonesia terdepan. Pak Haji Andre, dirgahayu. Happy birthday buat Bang Andre yang ke-46. Semoga di tahun ini semuanya menjadi lebih baik lagi dan terus menjadi berkat dimanapun Bang Andre ditempatkan. Salam sehat dan salam cuan. Halo, saya Surya Sofia alias El Kerabat mengucapkan selamat ulang tahun kepada El Matador. Semangat tak pernah kendor, mudah-mudahan tidak pernah kendor dan selalu luar biasa dan tidak pernah dihormati oleh anggotanya. Jaya, jaya, jaya. Hormat Ji, buat ketua kita. Jaya, 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 jaya. Jaya, jaya, jaya. 4 kali, maaf. Jaya, jaya, jaya. Semoga Pak Haji Andre Taulani, ketua kita. Panjangan Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ngucapin selamat ulang tahun buat sahabat saya, adik saya, rekan saya, Andre Taulani. Di ulang tahun ini mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan juga dimudahkan segala urusan. Yang penting adalah sehat dan bahagia bersama keluarga. Andre, selamat ulang tahun. Saya senang sekali mengenal Anda dan Anda tidak senang mengenal saya barangkali. Cuma tidak apa-apa. Saya cuma mengucapkan selamat ulang tahun. Sukses selalu buat Andre. Jangan capek-capek, jaga kesehatan. Selamat ulang tahun. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, alhamdulillah hari ini adalah kabar gembira buat saya dan juga buat Yuji. Buat Mas Bay, Andre Taulani. Ji, gue mau ngucapin selamat milad ya. Semoga selalu diberikan keberkahan, kesehatan, dan juga Ji, yang paling utama, gue cuma mau kasih hadiah buat lu, ya kan? Lu kan demen mobil-mobil antik Ji. Nah, gue ada hadiah buat lu. Ingat Ji, taruhnya di garasi ya. Selamat ulang tahun buat Bro Andre Taulani. Happy birthday, panjang umur, sehat selalu. Doa yang terbaik untuk kamu sebagai sahabat, dan harapan saya semoga kamu lepas dari segala permasalahan, semoga kamu diberikan kesehatan, semoga konsen dalam hal bekerja, semoga kamu nggak ngantuk lagi, semoga kamu nggak pelangak-pelongok lagi, semoga kamu semangat dalam mencari uang. Ya, sehat selalu.
Andre, kembaranku, happy birthday to you. Ya, kita memang beda nasib. Saya jadi dokter, padahal Anda pun piawai loh kalau jadi dokter. Ya, Anda jadi komedian, tapi bagaimanapun saya justru ingin tanya di hari ulang tahun Anda, sampai kapan mau jadi dokter Choike? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anakku Andre, Mama mengucapkan selamat ulang tahun ya nak. Sehat, penuh berkah, selamat dunia akhirat, berkah usahanya, berkah rezekinya, berkah kehidupannya dan iman Islamnya. Semoga Andre terus bisa berkarya untuk nusa bangsa, untuk keluarga dan agama Islamnya. Amin. Ini Mama lagi baca surat Nur Buah untuk Andre. Manfaat dari surat Nur Buah ini adalah dipanjangkan umur serta disehatkan jiwa dan raganya, dipenuhi segala kebutuhan hidupnya serta keturunan yang banyak, dicintai semua manusia dan selalu mencintai mereka, dijauhi segala permusuhan dan kebencian. Selamat ya nak. Salam Mama. See you. Hai Bang Andre, selamat ulang tahun. Aku mau ngucapin tambah semangat syuting bareng temanya. Semoga tema Indonesia semakin jaya-jaya-jaya untuk cuan yang lebih lawak. Selamat ulang tahun Pak Haji Andre, panjang umur, sehat selalu. Semoga kedepannya makin sukses juga karirnya. Amin. Selamat ulang tahun buat Pak Haji Andre. Semoga selalu diberi keberkahan, diberi kesehatan, diberi rezeki, dan semoga bisa memajukan tema Indonesia bersama. Cuan, 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 cuan bersemi, cuan berseri, cuan berbahagia bersama-sama. Selamat ulang tahun Pak Haji Andre, semoga makin sukses, makin baik. Cuan, 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 cuan. Nah itu justru jadi pertanyaan gua. Kenapa ada orang bilang gua ada masalah sama gua sendiri, sampai bertanya dalam hati gua, apa bener gua ada masalah sama Ajis ya? Sampai gua akhirnya bener kali dia marah sama gua ya. Gua sampai bertanya nih, tapi marahnya kenapa? Soalnya gue baik-baik aja. Terakhir yang gue ketemu dia acara Award TV itu di belakang panggung itu gue ngobrol ketawa-ketawa sama dia. Setelah itu kan udah gak ketemu lagi tuh. Nah apa karena di belakang panggung marahnya? Tapi marahnya kenapa gue gak ngerti. Ya itu belum terjawab semuanya. Apalagi temen-temen ini malah manas-manasin gitu kan. Nah, atau mungkin di channel kita kali, kita kan ngomongin lu kali itu kali ya. Padahal kan kita bercanda. Gue sempat suzon sih sama dia ketika dia udah gak mau diajak collab. Karena semua udah diajak collab, ini nggak pernah mau. WhatsApp gue nggak dibales gitu kan. Jadi kan gue apa ya, ngerasa kayak hina gitu gue loh. Kok gue telepon WhatsApp nggak dibales? Enggak, dia kan lagi apa, mendinginkan suasana hatinya waktu itu. Jadi belum mau sama lu. Ternyata lu biang keladinya. Enggak boleh. Gua pas aja momennya, pas begitu gua kontak dia langsung udah gua ke rumah lu. Dia malah mau ke rumah gua, bukan gua yang maksa mau ke rumah dia. Nah, ini mesti dijelasin sama Ajis. Tunggu. Boleh gua tanya? Ini acara apa? Itu ciri khasnya dia. Coba bayangin sama kalian, setiap episode dia ngomong gitu. Ini acara apa? Iya. Ayo. Oh ya. Yang belum subscribe tema Indonesia tema. Subscribe sekarang juga. Subscribe. Ya, tema Indonesia jangan lupa. Biar orang aja yang menilai lah. Capek lah. Emang lu gak ada masalah kan Jis ya? Tapi lu gak ada masalah kan sama gua kan? Nah ada orang dia cerita juga ketawa-ketawa, sengaja aja ngerjain lu. Gitu, dia tuh ada sedikit bukan dendam, pengen disantui, gue sindir-sindir dia supaya datang ke santuy kan. Dia pernah ngomong sama gue, Andre ke sekali-kali datang ke pesantren gue pas gue nggak ada gitu. Gimana? Masa gue kesana dia nggak ada? Tapi sama, gue mau ke rumah dia juga telepon, datar dulu lah. Terus dia tuh kayak kasihan lu jauh gitu. Ntar lu dikerubutin banyak orang kayak gitu. Dia tuh lebih perasaannya kan dia mellow orangnya. Hatinya kan pink. Itu bukan gak mau. Ya, bener gak? Dia yang punya nggak pernah ngeliat. Dia tahu pink. Nah, jadi gini, kalau flashback gue kenal sama Ajis. Jadi sebelum OVJ, gue pernah syuting namanya Ngelenongnya.
Dulu ada bandnya di Ning Nenong itu, ada home band gitu. Ternyata Ajis ini salah satu pemain gambangnya. Gua nggak tahu, sumpah gua nggak kenal dan gua nggak tahu kalau itu Ajis. Dan dia baru cerita setelah kita ketemu di OVJ, baru gua, oh gitu lu main dulu di Lenong? Iya, gua jadi gambangnya. Kamu bisa main gitu? Padahal nggak bisa main. Enggak, begini aja. Gitu. Memang dia. Itulah dulu sejarahnya. Akhirnya gue baru tahu, oh Ajis pernah di Dan Ngenong. katanya Bang Andre belajar melawak salah satunya dari Bang Ajis juga. Gue belajar dari mereka berempat, karena yang bener-bener real pelawak kan mereka. Gue kan model, vokalis juga. Kalau di salon. Jadi gue belajar dari mereka semua. Model salon. Gitu. Dan ada satu kata-kata waktu sama Andre itu, ya masih gue ingat, lu udah bener-bener jadi penyanyi, mau jadi pelawak, mau lucu. Karena waktu itu gak lucu. Dia bilang gini, lu udah bener-bener jadi penyanyi, mau jadi pelawak. Pas dia udah benar-benar jadi pelawak, malah jadi penyanyi. Bikin lagu pupu-pupu pucet lagi gitu. Kangennya itu luar biasa. Cuman punya inian aja. Kalau batin ya batin bilang suatu saat pasti kita akan kumpul. Ya, dia pernah ngomong itu. Di media juga pernah dia. Karena satu keyakinan itu, gue pasti bakal kumpul lagi. Kalau bicara kangen. Nangis dia nangis tuh. Entar lagi nangis. Kan lu belum injak Bre. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Dia ini berjasa, bukan karena di depan dia ya. Waktu gua kampanye, waktu zaman nyalonin wakil wali kota, ini yang paling banyak bantuin gua. Kalau teman-teman Sule, Parto itu pada saat hari H-nya, begitu akbarnya, kampanye akbar. Tapi begitu sosialisasi, nih ikut gua nih. Karena dia nggak sibuk waktu itu, kita sibuk. Bukan Ji. Kadang-kadang Anda tahu jalan, dia kan kagak. Iya. Dia kan tahu, dia daerah Jombang, rumahnya tahu. Oh iya. Iya. Temenin kan ini ya, bolot ya. Iya. Kan sosialisasi gua ke sana. Enggak, kalau Andre sih nggak cuma hanya sama Aji sih, sama kita, sama ini dia ini apa? Suka lihat. Nah, kalau dulu kan Bang Aji suka ngasih sama Mang Yuno kan suka jadi gitu. Kenapa bisa sih? Ini yang bikin sih Sule siapanya gitu aja. Bikin momen aja biar ada gimana lah gitu, gimmick gitu. Tahunnya jadi. Jadi booming dan itu. Ya, jadi setiap dia main tuh seolah-olah gua tuh cemburu gitu. Cie ya, gitu doang awalnya. Ya, nah, terus mereka tuh cepet tanggap. Jadi kekuatan buat mereka berdua itu justru. Mereka tahu pas di cie-ciein tuh langsung gitu. Yang cewek kan sadar nih, yang cowok tuh kan kawin nih. Dulu OVJ pertama memang bukan berlima ini gitu, banyak dulu ada Komeng, ada Ragil, ada siapa, jadi masih mencari format itu. Ajis tuh termasuk yang pertama ya, Ajis yang ya. pertama sama Komeng. Gua malahan di situ tuh sebagai awalnya asisten dalam. Awalnya kita ada Narji, Komeng, Olga, Sule waktu itu asisten dalam. Jadi Komeng masih main, begitu Komeng out, nggak ada pemain yang di situ, udah Sule turunin aja turunnya. Saya main di situ. Ajis juga dulu masih di rolling Ajis ya. Oh, iya. Aku juga di rolling. Seminggu masih. 2 kali tuh di rolling. Gua masih tetap bareng sama Mas Parto. Nah pas begitu dia muncul tuh Mami dulu kan. Mami, ada enak nih kata Pak Sambodo. Mami enak ya, enak udah. Lupa tetap Andre. Mami enak nih ya, karena udah pada nyicipin. Ya. Muncul Andre di seling dengan Pilihan ya waktu itu ada 2 pilihan, Ferry Mariadi atau Andre. Nah, Ferry Mariadi atau Andre, terus kita berpikiran dia udah Andre aja gitu. Kita juga nggak tahu ya, tiba-tiba kok bisa milih Andre gitu. Kayaknya nih orang bisa diasah, bisa diatur gitu. Awalnya dia nurut gitu. Iya, sekarang nyakar terus. Itu ceritanya. Waktu itu jam 2 pagi nggak ada penonton, terus kita udah kehabisan bahan, dia sampai kita telanjangin, itu paling lucu. Beneran serius ini mah. Lu ingat nggak yang cerita bengkel waktu itu? Lu jadi mekanik. Makanya kan kalau buat mereka itu pasti yang cerita lucu. Kalau buat saya nggak ada yang lucu, nyakitin semua. Nggak tahu kenapa kita flashback lagi ke terbentuknya OVJ. Itu mereka sudah bikin dummy, kalau nggak salah sebanyak 3 kali. Dalangnya Cak Lontong,
terus ada siapa gitu, saya nggak termasuk. Lo ikut nggak waktu Dami? Dami ikut. Oh, masih calon toh? Calon toh? Casting itu nggak Dami itu sebetulnya. Casting doang. Cuman begitu mereka, biasa kan Dami dulu ya, Dami dibikin. Dami pilot sama Mas Parto. Pilot pertama dibikin. Iya. Narji, Wendy. Lo pilot pertama dibikin ikut nggak? Enggak. Berarti saya pilot yang keempat. Itu di Chandra. Ada calon tom dalangnya terus main. Berarti dirubah, coba undang Parto, Sule. Saya baru ketemu Sule di situ tuh, Rina. Ngobrol gitu, gimana bentuknya gitu. Yaudah, kita bikin dummy deh. Nanti dummy-nya itu yang malah tayang gitu. Iya, jadi udah beberapa dummy sebetulnya. Dalam awalnya calon tom, Rina, gua casting waktu itu. Cuma casting, asisten dalang Mas. Itu casting. Dummy orang mana? Dami itu contoh, bukan Dami Susanto. Dami itu apa ya? Dami itu saya semacam kayak contoh project. Itu masih kayak project itu gitu. Kita berempat itu lagi bikin udah dia nggak tahu. Ngapain ya kayak ini? Dami itu mana ya? Apa ya? Itu gongnya tuh. Gongnya di situ. Jadi gongnya. Nggak lucunya? Ada nggak? Banyak. Kalau nggak lucunya banyak. Sebetulnya banyak karena kalau ada yang ngompol itu bukan karena lucu, karena memang nggak lucu. Makanya akhirnya ngompol. Karena kita juga main dibisikin makin lucu. Sama kalau udah bisikin. Apalagi kalau Ajis muncul kagak lucu dia jadi apa sih? Jalan bisikin tuh. Jalan hidup lo mau kemana? Kalau gua udah habis banget gini. Ini acara apa ini? Paling gitu, ini acara apa ini? Paling begitu kalau udah lucu. Nggak lucu gue ya. Kalau Sule karakter apapun itu pasti lucu. Apalagi kalau jadi anak-anak saya paling ketawa. Kalau jadi anak-anak dibandingin sama Andre itu nangis. Nah, pokok Sule jadi cewek juga oke. Terus kalau Adis ya itu kepolosannya ke naifnya dia. Tahu naif tahu bego saya nggak tahu. Dan dia selalu dapat peran tuh yang paling hancur. Dan banyak kan jadi binatang ya Dis ya. Iya banyak jadi binatang dia. Kalau Andre celutukan yang tidak terduga lah. Tahu bikin kita ketawa, yang bikin Mami Nunung ketawa gitu. Nah kalau Mami Nunung mah orangnya pasrah apa aja. Jadi apa aja sama tuh. Sampai dibikin ya, jadi kita bikin gimmick apa dari cerita belakang Mami Nunung cerita ini, wah Mami Nunung cerita ini nih, kita mainin tuh. Dia cerita, oh aku ada ini nih, namanya Genyeng, Genyeng dia pakai sanggul, dia suka salto apa-apa. Nah, tiba-tiba Mas Parto, masih kita jadi ini, yuk keluar tuh, keluar dia sampai ngompol gitu. Besoknya dibikin ya cerita. Ingat ya, gitu. Ingat kan ada waktu hujan-hujan kita roadshow gitu hujan-hujan. Kita di panggung hujan kita tetap main, ada yang ngompol, jatuhnya dia di situ-situ juga. Nyampur jadinya antara kencing air hujan, nyampur semua, nyampur. Kepleset sama kencing aku berapa kali? Aduh, bisa Jadi nggak bisa dilupain. Kalau ada di stage itu ngompol sampai ke sono. Airnya tuh, sampai ke toilet. Memang tuh kalau misalkan roadshow ya kan beda ya, orang tuh yang nonton tuh pengen pas begitu ngeliat Aji sama wah gitu kan, yang dari oh ini nih pemain apa aja gitu kan. Kalau urusan masalah komedinya mah biasa aja kan gitu. Yang bikin kompor tuh lu tuh lihat ngetawain gue yang udah pakai dandan, udah sanggul, terus yang di depan pada capek gitu kan. Iya, jadi akhirnya kita menghibur sendiri gitu. Kok sampai gue masukin bro gitu apa dah. Ajis juga sama. Kalau udah nggak lucu, apa aja dipukul sendiri aja tuh. Kesel karena nggak lucu. Tapi ternyata itu jadi sesuatu gitu. Akhirnya itu harus berakhir tuh. Gimana perasaan dari kalian? Ya memang mungkin itu udah jalannya. Ada pertemuan pasti ada perpisahan ya. Iya. Pertemuan ada perpisahan. Tapi alhamdulillah bersyukur sekarang bisa bertemu lagi bisa bertemu lagi gitu loh. Mungkin kita juga berpikir oh ya kita masing-masing ya, kata Mas Parto sempat masing-masing. Mas Parto ikut pernah sama kita juga di ini talk show, Mami ikut
itu Ajis di sini gitu. Karena mungkin karena kontrak sih sebetulnya. Karena kita ada kontrak dengan kontrak itu aja sih. Kalau kita kan mati suri. Ah, nih dengerin. Mulai religi nih. Mati suri gimana sih? Mati suri maksudnya gimana? Itu yang gua itu. Itu timur. Nah, ini kayak gini nih. Yang buat minum ngomong. Masing-masing ya kan apa harapannya untuk teman-teman atau kita satu sama lain? Harapan saya ya itu tadi apa yang dikatakan Ajis, yang penting kita sehat. Kalau kita sehat kita masih bisa berkarya. Dan lingkup kita itu hanya segini, pasti akan ketemu lagi gitu ya. Nggak tahu entah kapan ya. Ternyata ini sudah ketemu, kelanjutannya mudah-mudahan tetap akan bisa bertemu lagi. Sama harapan saya juga begitu. Dimanapun kita masing-masing berada, tentu doanya yang paling penting adalah kesehatan. Sehat. Karena kalau dengar sahabat sehat tuh udah seneng, bukan persoalan materi, tenar dan lain sebagainya. Ya. Tapi ketika teman kita sehat, kita senang dengarnya. Ya kalau harapan saya sih nggak muluk-muluk. Andai kata diundang lagi kemari ya coba ada es lah atau apa. Kasih. Ini belum dikasih minum nih. Belum dikasih minum nih, pantesan. Udah nggak usah bercanda ya. Bercanda. Kasih susu. Jangan bercanda. Sama, yang penting sehat. Ada kekangenan sih berkumpul bersama ya, bermain bersama, itu aja sih. Harapannya sih kita bisa ada waktu mungkin 1 minggu sekali kita bertemu. Bikin semacam bukan program yang serius tapi silaturahmi ya. Silaturahmi berkumpul, bikin sesuatu kangen-kangenan. Kangen-kangenan ngelawak aja gitu. Kayak kemarin aja gue ngeliat ya anak-anak gitu kan. Oh iya cuma anak gue doang nggak ada. Iya makanya. Cuma anak gue kan beda orangnya. Nggak mau masuk TV. Kan? Maunya masuk apa? Masuk apa? Kalau nanti dibikin lah sekali lagi episode yang kumpul semua. Satu sisi gue lihat ada satu kebahagiaannya gini, apa namanya? Ketika orang tuanya sudah berkumpul gitu kan, dan anak-anaknya juga dipertemukan dan berkumpul gitu kan, itu kebahagiaan salah satunya adalah gue sedih gitu kan, nggak ada anak gue gitu kan, pasti. Karena buat gue itu adalah sebuah kenang-kenangan gitu. Betul. Kan YouTube ini kan jadi apa namanya? Jejak. Bisa dilihat sampai kapanpun nanti gitu kan. Kapan nanti dibikin lagi ya? Ya. Kalau misalnya anak lu belum mau, ya lu anak siapa lah lu. Dari gue sendiri sebenarnya kita ngucapin terima kasih buat Tema Indonesia. Karena kalau kita muncul di televisi berlima itu susah, sangat tidak mungkin karena kita terikat masing-masing punya kontrak gitu di stasiun lain. Dan ya satu kesempatan emas kita kumpul di media yang lain, bukan tidak berbenturan dengan televisi. Iya. Tema Indonesia sudah bisa menyatukan kita, udah bagus. Karena kita tidak ada di Hayo, udah pada subscribe belum nih? Ayo buruan subscribe sekarang karena subscribe itu gratis. Buruan klik tombol merahnya dan nyalain loncengnya biar kita makin semangat bikin kontennya. Yuk! Siapa yang paling sering nolak peran saat syuting? Menolak peran saat syuting. Kadang-kadang sih kalau itu. Kadang-kadang. Dia sih kadang-kadang. Iya. Peran apa sih? Penokohan kadang-kadang kalau kita tuh sering apa? Oh nih gue nih nggak cocok nih kayak gini nih. Tapi kita komunikasi gitu loh. Masa gue jadi ini? Kalau dia masih jangan pakai legging aja. Apa pakai cewek? Apa pakai cewek? Dia cocok banget udah. Gimana marah? Dia tuh pernah gue tanya jadi apa Mas Panto? Yang di Bandung ceripel itu. Iya. Nggak mau jangan cewek dia. Kalau nggak ya ada yang nggak cocok, semuanya juga sama. Gitu. Apa sih aku kok jadi gini? Karena penulis skrip itu tidak selalu tahu karakter kita. Begitu ini kayaknya nggak cocok nih, ini harusnya Ajis gitu. Harusnya Ajis nih yang kayak gini nih, misalkan kayak gitu. Terus sambil pakai stocking. Gak tahu gue nggak mau begitu. Tetap dipakai. Tetap dipakai. Tapi tetap dipakai.
rambut. Udah gitu rambutnya panjang lagi. Rambutnya panjang lagi. Aduh. Di antara kalian berlima, siapa yang paling lucu? Gak ada yang lucu. Semuanya lucu. Karena kita tim. Sule tanpa Andre, tanpa Dudung, tanpa Ajis, nggak mungkin dia sendirian. Nggak mungkin, karena kita kan seperti main bola tetap kan. Ada pancingan, ada yang kalau tim itu nggak mungkin ada kecuali stand up sendiri. Kalau kita tim tetap. Kalau gua juga menjadi sebuah kelucuan kalau tanpa gua nyiksa dia kan orang juga nggak ketawa. Nggak ada bahan untuk gua ini, nggak ada yang ketawa. Kecuali sendiri-sendiri, misalkan Andre stand up, ini stand up, bisa ketahuan tuh kelucuannya. Oh ini kita tim lucu, semua lucu. Siapa yang paling sering keluar dari jalur cerita kalau Semua lah. Keluar pertama itu udah keluar jalur cerita, malah saya jadi ibunya dia, ibunya Sule gitu, udah keluar berdua kan. Belum sampai ngomong dia udah istriku. Malah di dalam itu pasti datang. Lagi serius-serius tetap anak-anak. Kan bapak juga kagak sih. Tapi justru ya itulah chemistry ya. Itu yang nggak ada yang menolak ketika misalkan nih kayak dia masuk aja Pak Deda tanah yang di ya udah kita jadi pedagang jadi kalian terus padahal ada cerita gitu. Tahu-tahu Andre atau Sule jadi apa gitu, ya udah kita mainin semua, tinggal gue yang turun ini jadi apa gitu. Itu kadang-kadang dia juga ngaco juga. Sebetulnya kayak nih cerita, oh ini berat nih cerita ya, biasanya gitu tuh, ini berat nih cerita nih, kayak gimana nih, lucunya di mana ya, susah ya, kan tulisan sama di lapangan beda. Beda. Jadi pacar gue ya, aku ibunya udah jadi pacar lah gitu. Siapa yang paling beda personalitinya saat sedang syuting dan sedang tidak syuting? Semua kayaknya deh. Mungkin Sule di syuting lucu, kalau di syuting cuma di luar sama, saya juga gitu. Mas Parto, Sule, si Ajis itu pendiam semua, itu karakternya anak paling pendiam banget. Kecuali ini kalau ini enggak. Di luar paling lucu. Kalau aku juga masih suka ngomong ke kakak-kakak lo bertiga ini emang pendiam. Kalau udah keluar panggung ya udah duduk diam. Siapa yang paling sering ngambek kalau lagi syuting dan ngambeknya karena? Ini pasti udah itu. Karena apa kan? Kalau nggak sesuai aja sih cerita atau pernah gua gini, gue udah didandanin gini sebelah. Gue udah nggak mau kan? Gue udah lupain tuh. Gini sama dia. Tahu ada. Makanya gue nggak mau nih. Ini gue sebelah cewek, di sebelah cowok. Kagak ada yang bumi sebelah. Gitu. Dari awal sampai akhir nggak ada yang nyautin gua, nanya kayak gitu. Kok kumisnya sebelah gitu? Dari kalian berlima, siapa yang paling care banget? Enggak lah, kalau care semua care. Semuanya care. Semuanya care. Ya kalau persahabatan pasti semuanya care. Kalau dalam pekerjaan ya pasti care karena kita berlima itu punya tanggung jawab. Kali mungkin ada salah satu yang lagi mungkin Suli lagi gak enak hati, apalagi Ajis juga mungkin lagi nggak mood, aku juga, kita saling bisa menutupin gitu loh. Siapa yang paling susah kalau diajak kumpul atau pertemuan dan paling banyak alasan? Mas Ajis? Nggak kenapa-napa sih, biasa aja. Lebih banyak waktu untuk keluarga? Enggak juga, banyakan di luar aja. Dia banyak merenung sebetulnya sendiri gitu, atau belecetan. Gitu. Dan yang paling susah ngumpul tuh kalau lagi kita event di daerah tuh Ajis. Begitu masuk ke kamar udah kunci, gak bakal keluar. Kalau kita masih kadang-kadang gua ke kamar Sule, kadang-kadang kan nih nggak tahu ngapain di dalam. Udah nggak bisa orang masuk udah tuh. Sekan begini aja. Oh doa. Minta duit. Jadi begini. Sebutkan hal positif yang ada di masing-masing sahabat. Positifnya Andre itu
apa ya, kadang-kadang suka ada curhatan ya Andre ya. Walau ya curhat terus. Positifnya, kalau positifnya ini yang Sule, Andre curhat, tapi kalau Mas Parto apa positifnya ya? Kita paling ngobrol nggak pernah serius ya Mas ya? Nah, maksudnya positifnya gini, tiba-tiba Mas Parto kasih ulang tahun. Oh iya, ulang tahun. Aku pernah di surprisein, itu bener-bener luar biasa banget. Kita udah nggak satu kerjaan, tapi tiba-tiba aku diundang sama suamiku, dibawa ke rumahnya Mas Parto, dan di situ bener-bener apa ya, surprise untuk ulang tahun aku. Itu positifnya. Tapi kalau sama Sule, sama Andre, sama pernah apa ya, positif? Andre pernah apa ya? Apa ya Andre ya? Gak pernah ya? Ada, berarti nggak ada positifnya. Ya positifnya cuman sebatas ngobrol aja gitu. Kalau Mas Parto memberikan aura positif mungkin dalam hal bekerja. Ya Andre itu asal pokoknya sehat, dia kerjanya pasti bagus. Kalau sama Ajis banyak ngobrol aja gitu, berdua ngobrol gitu. Sama Sule juga banyak ngobrolnya. Tuh. Itu. Kalau Andre positifnya Mami Nunung? Mami Nunung ini orangnya baik banget. Ya, kalau aku perlu apa gitu, misalnya Mbak nih ini, ya udah nanti aku bawain, nanti atau dikasih tahu apa gitu. Ngemong lah istilahnya, udah kayak ibu sendirilah gitu. Jadi banyak memberikan masukan dan juga menenangkan. Kalau ini saya belajar banyak, dia orangnya nggak pernah marah. Sule, kalau Sule positifnya, walaupun dia orangnya apa namanya, wataknya keras, temperamen keras, tapi sebetulnya dia banyak memberikan ilmu hitam, ilmu positif. Maksudnya memberikan masukan-masukan yang positif. Marahnya tuh cepat reda kalau Sule itu. Dia marah seketika, habis itu reda. Ya, bentar saya. Tapi banyak yang sakit hati jadinya gitu. Nih, salah satunya ini nih. Sedikit tapi nyakitin. Pantesan lo ngemukulin sama dia. Dia juga orangnya perhatian. Ketika teman lagi berduka atau lagi ada masalah apa, dia selalu bantu. Bukan hanya sekedar bantu apa, tapi minimal memberikan masukan positif, semangat gitu, support. Kalau Parto juga sama kayak Mami Nunung ngomong, ya Mas Parto tuh orangnya dia diem Mas Parto. Orangnya diem, tapi apa namanya, support juga. Ini orang yang menurut gua nggak pelit, Mas Parto tuh. Gue banyak belajar dari gini, ilmu ikhlas dari Mas Parto. Contohnya gini, dia pernah punya HP hilang, HP-nya bagus banget, hilang, tapi dia nggak panik, santai aja. Ya kalau memang rezeki gue balik lagi tuh HP, katanya gitu. Udah gitu dong ngomong. Bener loh, kira-kira seminggu kemudian HP-nya balik lagi dan ada di kursi yang didudukin sama dia, keselip di situ. Terus kemudian dia kebanjiran, habis mobilnya semua. Nggak sedih, nggak apa, cuman ya udahlah, mau diapain lagi, namanya musibah. Udah nggak ada rasa yang kalau kita tuh udah wah gila di mobil gua keren. Nggak, dia santai aja. Jadi dia kayaknya udah mempelajari bagaimana ilmu keikhlasan dalam hidup ya. Jadi banyak belajar kok dari situ. Masing-masing punya nilai positif bagi saya. Dia itu sudah saya anggap adik, karena kan memang dia usianya di bawah saya. Kamu 48 ya? Kita cuma terpaut 2 tahun, setahun. 49. 49. Aku 57. Positifnya Nunung ya gini, bagi saya sendiri dia itu cinta keluarga. Jadi saya belajar juga dari saya ini, dia cinta keluarga, apapun semuanya untuk keluarga. Demikian pula saya, apapun harus mementingkan keluarga juga. Terus Andre positifnya dia pekerja keras. Dia pekerja keras, apapun yang menjadi tujuan hidupnya harus dicapai oleh dia. Itu dari segi positif bagi saya. Terus Ajis ini sebenarnya orangnya pendiam, cuma dia itu seperti yang dibilang jiwa sosialnya tinggi sampai membuat usaha. Dan positif bagi saya adalah apapun yang kita kerjakan bagi orang lain berguna, itu lebih baik lagi. Terus kalau Sule ini termasuk orang yang mencintai keluarga juga. Dari segi positifnya dia mencintai keluarga dalam arti apapun dilakukan untuk keluarga seperti Nunung gitu.
So, ya sama masih lah, lucu kan? sama. Lumayan. Lu lumayan di sini kan, masih di sini. Lu kata bu. Sama lah apa yang dikatakan oleh Mas Parto lah. Ini orangnya baik, mau dengerin curhat apa, terus mami suka jelek, jangan gini, hati-hati. Ya udah kayak orang tua lah. Saya tuh udah anggap ibu sendiri. Makanya saya tuh sudah ketemu nyusu ya. Banyak banget. Banyak banget lah. Udah ibu sendiri ya. Positifnya banyak banget lah mami tuh. Ya. Andre orangnya santai gitu. Sama halnya dia orangnya baik, perhatian. Kadang-kadang tiba-tiba malam-malam dia WhatsApp lagi apa lu gitu kan. Nggak gua balas. Banyak lah positif kalau lihat positifnya mah gitu. Kalau Mas Pato mah dulu kita sering banget main ke rumahnya, wah tawa-tawa, canda-canda itu masih apa, setiap pulang pasti ada yang dibawa tuh. Mas Pato, Mas ini bagus nih, udah bawa. Iya, hobi semua. Iya. Waktu itu Eki masih kecil, dia suka apa? Batman apa Superman? Spiderman. Jadi saya punya itu kan, udah bawa aja buat orang dulu. Sampai sekarang saya tiap ada orang pulang mau jipon, bawa aja jipon. Mas Parto tuh baik sama siapapun. Dia kita dapat ilmu juga. Ajis, positif tuh apa ya? Dia orang penyabar. Sabar. Kalau Ya. Ajis tuh sabar banget ya. Tapi dia suka nggak sabar sama dirinya sendiri. Sabar lah gitu. Banyak juga ilmu yang bisa diambil dari Ajis yang santai dalam hidupnya itu, dia lebih ke beramal. Jadi sering kalau ini sambil bercanda gitu, hidup ini mau dibawa kemana? Kita ibu ceramah ya. Itu kita ambil yang positifnya kan. Itu aja sih. Positif dari kita apa sih Jis? Ya. Coba. Coba aku tuntun ya. Positif. Jadi sekarang suka nonton orang. Padahal dianya sendiri masih perlu dituntun. Ya semua udah dibilangin masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan gitu kan. Kalau buat Ais pribadi ya itu. Apa? Nah gini nih. Dia tuh gini. Gitu. Ya pokoknya bukan nggak bisa dijabarkan lah, intinya menyimak, lebih memperhatikan mereka di luar gitu kan, dalam arti selalu nonton gitu kan. Intinya mungkin gini, mungkin sebuah keluarga itu yang bisa menerima kelebihan dan kekurangan. Artinya kita masih bisa kumpul, berarti kita masing-masing masih bisa menerima. Mami tahu karakter Sule seperti apa, karakter Andre, karakter Ajis, Mas Parto. Jadi ya udah, yang penting Positifnya kita itu aja. Nah, yang penting kita tuh kebersamaannya itu yang kita kita pegang lah itu. Kita masih tetap bisa silaturahmi. Ya, itu yang paling sulit. Kangen kalau bicara kangen mah kangen gitu kan. Makanya dibilang tadi nyari waktu. Waktunya Tuhan mau gak sih? Gue mikir lagi, aduh gimana gitu kan. Positifnya Andre apa? Iya itu dia, kalau bicara positif, semuanya nih punya kekurangan, punya kelebihan. Dan intinya gue nggak bisa utarain karena apa. Nah kenapa gue datang kemari, nah, itu tadi karena ada nilai positif dan ada nilai negatif di situ yang membuat gue kepengen kemari. Karena ini momen yang paling langka gitu, momen langka. Ya karena positif lu kesini ya. Gitu loh. Nah, kalau di sana pesansip ya. Ya. Makanya gua ada. Tapi lu seneng kan ada di sini? Bukan seneng lagi, makanya gue bilang satu. Sebenarnya ada acara keluarga arisan gitu kan. Keluarga orang lain kan? Orang lain. Arisan di keluarga orang lain mulu. Jangan ada yang baru nih. Wah senang lah, senang. Ya, positif berarti semuanya. Ya, ini perwakilan Jengkel. Apa yang paling disyukuri dari persahabatan kalian selama ini?
Ya kita harus bersyukur karena kita bisa berlima sampai bisa berlanjut 6 tahun kita bekerja, dan kita sampai akhirnya kita sendiri-sendiri itu tidak pernah ada masalah yang serius. Di dalam perjalanan 6 tahun kemarin kita kumpul juga nggak ada yang, kita baik-baik aja, kita rukun-rukun aja, kita bekerja bareng dan kita bersatu ya, orang 5 ini, itu yang kita syukuri gitu loh. Kalau saya bersyukurnya ada rasa kebanggaan bahwa kami berlima ini pernah mencatat sejarah sebagai sebuah grup pelawak yang mempunyai nilai seperti sebuah band yang besar, legend. Bahkan orang sudah menyebut kami ini, OVJ ini legend. Ya, itu sebuah kebanggaan buat saya. Dan kemudian mereka ini orang-orang yang selalu gue rindukan. Jarang loh kita punya pertemanan yang merindukan, yang kangenin. Walaupun udah masing-masing tapi masih ada rasa kangen, masih ada keingetan, ya masih pengen kumpul gitu. Itu luar biasa menurut saya. Satu kata untuk persahabatan kalian. Apa nih? Wah, gue baru mau ngomong gitu. Lu Susman. Itu mah band. Oh iya. Buat gue deh, dulu deh. Oke. Keluarga. Teks lah. Apa doanya? Semoga selalu bisa bersama. Satu kata. Bersama. His bahagia. Rezeki. Wes, luar biasa. Semua terwakili. Abadi, rezeki, bahagia, keluarga bersama. Luar biasa. Terakhir, satu, kalian kan kangen ngelawak berlima. Cobain dong sketsa pendek aja. Oke, kita nggak tahu. Ya. Kita nggak tahu ya, kok peran-perannya kita nggak tahu jadi apa. Udah, acor. Mah, aku mau pergi ke kampus, Mah. Papa mana? Apa lagi tidur? Ah, suruh sini dong, Mah, mau minta uang. Selamat pagi. Ah, Pak, siapa? Saya RT, Pak. Pak. Ya, ini datang mau kasih tahu bahwa besok minggu ada kerja bakti. Bapaknya ada. Bapak, Bapak di sini. Ya. Pak, ada tamu, Pak? Dosen. Ini anak ibu nggak pernah masuk kampus ini. Gimana? Saya tanya mana kok nggak pernah masuk, absen terus anak ibu ini. Mah, papa mana sih, Mah? Pak. Ting ting hang. Ada tahu. Bukain dulu. Malah diikat. Itu pintu bukan terbang. Buka. Assalamualaikum. Yang bapak belum dibuka. Oh iya. Papa. Siapa lu? Saya kebetulan dari rumah PRT nggak ada. Yang mau jual tanah PRT. Mau jual tanah. Papa kita mana sih? Sebentar. Coba lihat KTP kamu. KTP. Loh, kalian pasangan loh ini. Kamu istri saya. Ternyata suami istri. Ternyata gongnya mereka berdua suami istri. Oke, kalau begitu terima kasih yang sudah menyaksikan. Mohon maaf ya apabila ada kata-kata dari kami yang kurang berkenan di hati kalian. Kami di sini cuma bercanda dan menghibur memorian-memorian kita ya. Terima kasih Ajis. Ajis, terima kasih sudah datang. Mas Pato, Nunung, terima kasih. Semoga perkumpulan ini bukan hanya hari ini tapi bisa insya Allah bisa bersama lagi. Amin. Udah kalau gitu. Pokoknya ditunggu ya. Pokoknya ditunggu, nanti berlima kita akan bikin sebuah komedi, nggak tahu apa itu. Ya, komedi pacuan. Komedi pacuan ya. Silakan komen di bawah tanggapan-tanggapannya seperti apa. Ya nanti kita akan kangen nggak dengan lawakan kita ya kan? Dengan kumpulnya kita kangen nggak, silakan. Kalau gitu untuk subscribe kita kasih kesempatan, silakan. Udah, seperti yang Andre bilang, itu udah bener pacuan. Iya. Pacuan. Pato, Ajis, Cule, Andre, Nunung benar pacuan. Kudanya nggak usah. Nggak usah. Nggak masuk, tadi nggak masuk. Coba disuruh subscribe. Oke. Subscribe Tema Indonesia, jangan lupa. Ya, yang tadi sudah bilangnya. Belum.
Ngomong dong, kan dia Kan saya udah ngomong. Ya lu yang ngomong kan kehormatan. Ayo. Udah pokoknya subscribe. Salah lu kan. Subscribe, subrek lah pokoknya subrek tema Indonesia. Tema Indonesia ya. Terima kasih buat semuanya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpelukan. Andecia bora bora bori andecia bora bori. Jalan-jalan ya nona ke daerah Semanggi. Jangan lupa ya nona pulangnya bersama. Hari ini kita berlima kumpul lagi. Kangen-kangenan ya nona hanya di tema. Andecia bora bora bori andecia bora bora bori.